Berbicaralah ya Bapa seperti lagu ini di dalam diri kami, anak-anak-Mu yang sudah siap mendengar firman-Mu lewat pemberitaan firman pada pagi hari di mimbar ini. Berkatilah sertailah bibir mulut hamba-Mu ini hanya mengatakan apa yang Engkau mau katakan, dan kami bisa menerimanya, dan bahkan firman itu Tuhan tanamkan dalam lubuk hati kami yang terdalam. Firman itu bertumbuh dan membentuk karakter dalam hidup kami, membentuk pikiran kami, dan menuntun kehendak kami selalu kepada kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau mendengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan mengenai providensia Allah yang sempurna, pemeliharaan Allah yang sempurna. Diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu pada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara, providensia Allah itu sempurna. Providensia itu artinya pemeliharaan. Kalau perkataan Tuhan Yesus pernah mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak pada waktu itu, 1 lembar rambutmu pun tidak akan terjatuh tanpa Tuhan mengetahuinya. Jadi saudara, pemeliharaan Allah, providensia Allah itu sempurna. Saudara dan saya harus mempercayainya, harus meyakininya, tapi juga harus mengetahui dengan tepat dan benar. Maksudnya saudara dan saya tidak boleh menjadi orang Kristen yang buta. Ya. Dikatakan oleh siapapun hamba Tuhan, providensia Allah itu sempurna. Seperti yang dialami oleh orang tertentu, misalnya gitu ya. Dia hanya berdoa, Tuhan kasih semua doa-doanya. Membuktikan providensia Allah itu sempurna misalnya. Saudara, kita tidak boleh menelan bulat-bulat ajaran yang tidak sama dengan ajaran Alkitab. Ya, nanti kita akan lihat bersama-sama. Saudara, sebetulnya kita mempercayai providensia Allah karena apa? Terbukti pada waktu awal menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu sudah menunjukkan dengan jelas. Sebelum manusia dicipta, Tuhan telah melengkapi semuanya, menciptakan semuanya
disediakan untuk manusia. Jadi saudara, sebelum manusia dicipta, Tuhan sudah menyediakannya. Jadi jelas sekali providensi Allah itu sempurna. Tanpa manusia minta kepada Tuhan, Tuhan sudah tahu kebutuhan manusia, ya. Bahkan juga seluruh makhluk hidup, ya. Tuhan menciptakan hari pertama terang, hari kedua cakrawala di langit yang memisahkan antara langit dengan daratan. Kemudian air di udara juga dan juga lautan, begitu ya. Lalu Tuhan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan hewan-hewan di udara, hewan-hewan di air, kemudian hewan-hewan di darat, dan terakhir manusia. Jadi saudara, kalau lihat dari itu saja, saudara dan saya sudah harus percaya pemeliharaan Tuhan itu pasti, ya. Tapi saudara, masalahnya adalah dosa. Dosa merusak semua tatanan yang indah ini dan mempengaruhi pemeliharaan nilai dan juga arti pemeliharaan Tuhan. Kenapa? Tuhan mengatakan kepada manusia, susah payahmu akan terjadi dengan mencari makanan. Ya, itu pada waktu hari Rabu kemarin kita membahas Mazmur nomor 3, ya. Bagaimana seharusnya orang percaya, ya, seperti Daud. Orang percaya tidak lepas daripada kesulitan, tapi Daud harus mengalami kesulitan. Dia punya musuh-musuh juga. Bukan berarti Daud memusuhi orang, tetapi orang-orang yang memusuhi Daud. Nah, saya katakan di dalam kehidupan sekarang mungkin kita tidak seperti Daud, ya. Kita hidup baik-baik, tapi saudara di dunia usaha, di dunia dagang, di dunia bisnis, di dunia kerja, kadang-kala kita ada musuh yang apa? Secara diam-diam memusuhi kita, ya. Misalnya usaha, ya, orang lain berusaha menjelekkan nama kita, ya, itu bisa terjadi, ya. Jadi saudara, tatanan dunia ini sudah rusak karena dosa, ya. Buktinya juga Kain dan Habel, terjadi peristiwa pembunuhan. Kain membunuh Habel. Saudara, kita bertanya, Habel kan yang benar. Kenapa Tuhan tidak melindungi Habel? Kenapa Tuhan izinkan Habel dibunuh sama Kain? Kenapa kok Tuhan tidak melindungi? Di mana pemeliharaan Tuhan? Ya. Nah, saudara, memang saya tidak perlu menguraikan masalah ini, saudara. Tapi yang jelas, peristiwa-peristiwa dalam kehidupan ini tidak selalu berjalan baik. Tetapi saudara dan saya harus tahu apa arti providensia Allah. Providensia Allah bukan seperti yang kita pikirkan, tetapi apa yang seperti Tuhan pikirkan. Nah, ini yang saudara harus pegang erat-erat. Melalui peristiwa di Mara dan Elim, kita akan lihat bagaimana Tuhan dengan sempurna memelihara Israel. Bagaimana saudara pemeliharaannya itu? Pertama, pemeliharaan Tuhan itu nyata dan langsung. Saudara, memang Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang lancar. Tuhan tidak menjanjikan perjalanan yang semuanya mudah-mudah, dan kadangkala Tuhan memberikan kepada kita kesulitan dalam hidup. Minggu pertama tanggal 7 Januari saya sudah berikan kepada saudara bagaimana Israel bukannya dibawa menyusuri tepian pantai dari Mesir menuju Palestina. Tidak. Itu jalan yang tercepat. Itu cuma perlu 2 minggu, ya. Cuma perlu 2 minggu dengan perjalanan seluruh bangsa Israel yang kira-kira 1 jutaan orang itu. Ya mungkin kalau lama sedikit ya 1 bulan 2 bulan lah. Tapi kenapa Tuhan muterin? Kenapa Tuhan muterin di padang gurun 40 tahun lagi? Jadi saudara, kita sering minta jalan yang lancar.
Tapi ternyata Tuhan sering juga beri kita jalan yang sulit, jalan yang berbelok-belok. Tetapi saudara, pertolongan Tuhan itu nyata. Pertolongan Tuhan itu ada, ya. Walaupun jalan itu buntu, tapi Tuhan mau supaya umatnya mencari Dia. Seperti Musa berseru-seru, ayat 25. Inilah saudara perbedaannya. Musa berseru-seru kepada Tuhan, tapi ayat sebelumnya bangsa Israel bersungut-sungut kepada Musa. Ya, saudara lihat perbedaannya. Bangsa Israel bersungut-sungut, ngomel-ngomel kepada Musa. Pikiran saya mungkin sekali kata-kata sumpah serapah mungkin muncul, mungkin ada dari mulut bangsa Israel. Kan mereka budak, mereka orang kasar. Mereka sampai Tuhan katakan bangsa ini bangsa tegar tengkuk. Ya. Tapi beda dengan Musa. Musa mau mengeluh ke siapa? Tapi Musa tahu dia tidak perlu mengeluh. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Tuhan tolonglah kami. Tuhan tolonglah kami. Jalan buntu sudah. 3 hari perjalanan tidak ada air. Kita tahu saudara manusia kalau tidak minum 3 hari sudah. Itu pasti dehidrasi luar biasa. Kalau 3 hari tidak makan itu masih no problem, ya, manusia masih punya kekuatan. Tapi 3 hari, apalagi jalan di padang gurun, saudara, 3 hari. Memang ada tiang awan dari Tuhan, memang ada tiang api dari Tuhan. Tetapi yang namanya padang gurun kan tetap padang gurun, saudara. Walaupun memberikan keteduhan, ya, walaupun memberikan kehangatan. Tapi yang namanya tidak ada air, tubuh kita sangat membutuhkan air. Sebab itulah saudara, Tuhan inginkan orang yang berseru-seru kepadanya, bukan orang yang ngomel-ngomel. Ya, berseru kepadanya, bukan ngomel-ngomel. Sebab itulah ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan langsung menunjukkan cara menangani masalah itu. Dikatakan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Langsung Musa tahu, langsung melemparkan kayu itu ke dalam air dan air itu menjadi manis. Luar biasa saudara. Di sini disebutkan sepotong kayu. Tentu sepotong kayu itu berasal dari pohon, ya. Berasal dari pohon. Saya ingat peristiwa di padang gurun juga, orang Israel ngomel-ngomel kepada Tuhan. Ya, bersungut-sungut, lalu Tuhan apa? Memunculkan ular-ular beludak. Dan semua orang Israel yang ngomel dipagut sama ular itu. Wah, lalu mereka berseru-seru kepada Musa, tolong kami, tolong kami. Kan mereka bisa mati sudah. Tidak ada obat. Lalu Tuhan perintahkan Musa, buat ular tembaga. Dan taruh ular tembaga itu di sepotong kayu. Dan berdirikan itu di perbukitan. Siapapun orang Israel yang memandang kepada ular yang ditinggikan itu, dia akan sembuh. Jadi saudara, sepotong kayu. Nah, kita bisa artikan itu sebagai apa? Karena Alkitab mengatakan dalam Yohanes pasal 3. Seperti Musa meninggikan patung ular itu. Demikian pula Tuhan meninggikan anak manusia Yesus Kristus di atas kayu salib. Siapa yang memandang kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dia akan disembuhkan. Saudara, Tuhan kadangkala dalam peristiwa-peristiwa tertentu, Tuhan memberikan langsung pernyataan. Tuhan langsung memberikan jalan keluar. Seperti satu peristiwa yang terjadi di Skotlandia, sepasang suami istri hamba Tuhan namanya William dan Marion Fett, ya.
Saudara, mereka hamba Tuhan Reform, Presbyterian yang melayani di Skotlandia. Pada waktu itu di Inggris dan Skotlandia, gereja Presbyterian termasuk dianggap sebagai gereja sesat, gereja yang dilarang. Ya, mereka kan lebih kepada Anglican, ya. Jadi saudara, dianggap ajarannya berbeda, maka saudara dilarang. Nah, William dan Marian ini pada waktu melayani ya di gereja biasa saja, melayani dengan setia, tetapi ada satu pengurus gereja di kotanya itu dari gereja resmi pemerintah. Begitu membenci kedua hamba Tuhan ini. Lalu orang itu bernama Thomas Bell. Thomas Bell berencana untuk menangkap dan menyeret hamba Tuhan ini, William. Bahkan kalau perlu dibunuh. Tiba-tiba di suatu malam di tahun 1680 tahun itu, seorang prajurit Royal Scottish ya datang ke kota itu, langsung menangkap dan menyeret William masuk ke penjara dan dibawa ke sebuah kota di penjara yang khusus nanti dipersiapkan untuk diadili dan kemudian dieksekusi. Saudara, itu terjadi di bulan Januari, bulan yang sangat dingin di Eropa Utara. Maka Marian istrinya hanya bisa menangis, tadinya coba terus menahan tapi tidak punya kekuatan. Memohon-mohon supaya suaminya tidak ditangkap. Apa salahnya juga, tidak pernah berbuat jahat, melayani Tuhan dengan baik, menggembalakan jemaat juga dengan baik. Ya, tapi karena permusuhan, ya, memusuhi ajaran yang benar, maka Thomas Bell dengan kekuatan dari pemerintah menangkap William. Lalu saudara, istrinya setelah berapa hari berusaha untuk menjenguk suaminya di penjara dengan mengendarai kuda di tengah-tengah cuaca yang sangat dingin dengan hembusan angin yang dingin, pergi keluar kota menjenguk suaminya. Tapi ketika dia pergi ke kota tersebut, saudara, tiba pada malam hari, otomatis tidak boleh menjenguk malam hari. Jam besuk sudah tutup. Nah, dia bersyukur ada kenalan di kota itu sehingga dia bisa bermalam di rumah temannya. Menangis dan terus berdoa, mohon belas kasihan Tuhan. Saudara, lalu kemudian mendengar berita bahwa William akan dibawa ke Edinburgh, akan diadili dan akan dihukum mati di situ. Wah, mendengar berita itu sudah, Marian lebih sedih lagi, dia terus menangis. Temannya tidak bisa menghibur apa-apa, maksudnya memberikan jaminan, tidak bisa. Hanya bisa berdoa, mengajaknya berdoa dan dikuatkan memuji-muji Tuhan. Lalu saudara, Marian ini teringat firman Tuhan dalam Yesaya pasal 8. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan yang jahat khususnya. Jangan kamu takuti, jangan gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, terhadap dialah harus kamu gentar. Maka Marian melalui Yesaya 8 ayat 12-13 ini, dia menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia dikuatkan. Thomas Bell, musuhnya yang memang sudah punya rencana jahat. Pada waktu itu sudah dia berpesta dengan teman-temannya. Karena sudah akan bisa menyingkirkan musuhnya. Karena itu malam yang dingin, saudara, ya berpesta sekaligus dengan minum minuman beralkohol. Ya memang minuman alkohol diperlukan di udara yang sangat dingin supaya hangat.
Tapi teman-temannya sudah mengingatkan Thomas Bell, jangan terlalu banyak minum. Enggak apa-apalah, perjalanan pasti lancar ya ke sana. Nanti saya akan bisa melakukan eksekusi yang pasti kepada musuh saya. Ya sudah, temannya tidak bisa melarang. Setelah selesai pesta, sudah malam hari itu juga dia berangkat. Ditahan-tahan enggak mau. Besok pagi saja kamu berangkat. Ini sudah malam, belum lagi dengan badai salju. Dia tidak mau, ngotot. Rupanya itu memang tanda petik sesuatu yang sudah ada di dalam pengaturan Tuhan. Hanya Thomas Bell mengendarai kudanya melewati badai salju dan dia tidak sampai ke kota tujuan Edinburgh. 2 hari kemudian ditemukan mayatnya dalam bentuk utuh menjadi bongkahan es yang mengambang. Ya. Mayatnya sudah terkubur dalam es, mati. Dan akhirnya William Faith dibebaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan kepada Marian Faith dan William Faith itu nyata dan langsung. Tetapi saudara, apakah semua anak Tuhan mengalami itu? Seperti bangsa Israel, airnya pahit, langsung dikasih sama Tuhan dengan kayu, menjadi airnya manis. Apakah semua anak Tuhan akan mengalami itu? Saudara, saya ingin mengajak saudara berpikir dengan jernih. Bukan sekedar mengaminkan peristiwa di Mara ini. Ini kita pasti amin, kita percaya ini pertolongan Tuhan. Tapi apakah pertolongan Tuhan itu kan selalu nyata dan langsung kepada setiap orang Kristen? Saudara, di India, di daerah namanya wilayah provinsi Assam, ada sebuah suku di sana yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi oleh pelayanan misioneri tiba-tiba ada sebuah keluarga yang menerima Tuhan, bertobat. Namanya Nokseng. Hanya satu keluarga ini yang bertobat. Karena cuma satu keluarga, maka seluruh suku itu tahu. Maka diseret, ditangkap, diseret, diadili oleh kepala suku. Nokseng, istrinya dan anak-anaknya diadili pada waktu itu. Sekarang kalau kamu tidak mau murtad, menyangkal Yesus, tinggalkan Yesus, anak-anakmu akan kami bunuh. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Anaknya dibunuh di depan mata papanya dan mamanya. Lalu setelah itu sudah terjadi kan? Kami tidak main-main. Sekarang murtad, sangkal Tuhan Yesus. Kalau tidak istrimu kami bunuh. Salib di depan, dunia di belakang. Istrinya dibunuh. Yang terakhir, tidak mau menyangkal Yesus, kami bunuh juga. Dia nyanyikan bait yang ketiga, dibunuh. Ada anak Tuhan yang langsung diselamatkan. Ada anak Tuhan yang langsung juga dibunuh. Saya percaya dua-duanya mengalami pemeliharaan Tuhan. Saudara tidak boleh mengatakan yang diselamatkan menerima pemeliharaan Tuhan, yang dibunuh tidak menerima pemeliharaan Tuhan.
Jangan mengatakan yang diselamatkan lebih rohani, yang tidak diselamatkan itu pasti brengsek. Saudara tidak boleh punya konsep itu. Pemeliharaan Tuhan adalah haknya Tuhan, bukan haknya saudara dan saya. Buktinya orang Israel bersungut-sungut, saudara. Bersungut-sungut. Harusnya kalau bersungut-sungut dibunuhin semua aja ya. Tidak. Jadi ketika saudara dan saya membaca Alkitab, itu harus dilihat konteksnya gitu loh. Sehingga artinya itu jangan langsung seperti yang diartikan oleh orang-orang yang tidak mengerti Alkitab. Memang Musa berseru-seru, Tuhan kasihan sama Musa. Bisa saja kalau waktu itu tidak ada pertolongan Tuhan, Musa bisa dikeroyok mati. Bisa. Lo jutaan orang sudah. Pada waktu itu ketika Korah, Datan dan Abiram mulai memberontak mengelilingi Musa, itu pun sudah ratusan orang. Satu orang lawan ratusan orang, mati bonyok, saudara. Babak belur. Jadi saudara, ketika saudara mengerti arti pemeliharaan Tuhan, itu saudara terus harus pemeliharaan Tuhan. Jadi Tuhannya itu yang menjadi sumber. Tuhan yang jadi sumber. Bukan kitanya. Bukan kemauan kita, tapi kehendak Tuhannya. Jadi saudara, kalau pada waktu itu Israel dipelihara Tuhan, nyata dan langsung. Itu karena kemurahan Tuhan. Karena memang Tuhan mau. Walaupun mereka bersungut-sungut, Tuhan tetap mau. Dipelihara. Kayak itu saudara, kalau misalnya suatu kali Tuhan, saudara mengalami suatu peristiwa, lalu Tuhan tolong saudara. Saudara juga jangan merasa diri rohani karena ditolong Tuhan. Belum tentu karena saudara itu rohani, belum tentu. Tapi karena apa? Karena Tuhan yang mau. Tuhan yang mau. Jadi ketika mempelajari pemeliharaan Tuhan, kita selalu menempatkan Tuhan yang di atas. Tuhan adalah Tuhan. Bukan sayanya Tuhan, bukan. Ya. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan itu terjamin dengan pasti ke depan. Itu saudara, ketika Tuhan sudah sampai di Mara, Tuhan telah tolong, Tuhan telah membuat air itu menjadi manis sehingga mereka bisa minum air itu. Waduh, luar biasa. Saya tidak tahu ya kok disebut manis ya. Apakah itu seperti air gula, air tebu atau air sirup ya, saya tidak tahu. Yang jelas disebut itu manis. Mungkin saudara pikir, apakah ini berkaitan dengan kayunya kayu manis ya? Ya kan? Terserah saudara. Saya memang tidak tahu, Alkitab cuma hanya menyebut itu. Ya, ini mau diselidiki harus diselidiki lebih jauh. Ini jenis kayunya kayu apa ya, saya tidak tahu. Tapi yang jelas pasti kuasa Tuhan ya. Lalu di dalam ayat 26, 25b dan 26 lalu Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan peraturannya. Dan Tuhan memberitahukan kepada Israel, ingatlah, dengarkanlah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik, ikuti firman Tuhan. Ayat 26 sampai katakan, nanti kamu tidak tertimpa penyakit seperti yang menimpa orang Mesir. Dan kau akan disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, pada waktu memperhatikan ayat ini, saudara harus perhatikannya dalam arti apa? Tuhan menuntut saudara dan saya percaya dan taat. Percaya dan taat ini adalah dua unsur yang menyatu. Orang yang menyebut dirinya orang percaya itu harus adalah orang yang taat. Mengatakan diri orang percaya tapi tidak taat. Tuhan katakan bangsa ini cuma mendengar menutup telinganya bagiku, dengar
masuk kanan keluar kiri, tidak pernah sungguh-sungguh mendengar. Bangsa ini Tuhan Yesus sampai mengatakan, mereka datang kepadaku karena melihat roti yang sudah aku bagikan. Mereka datang bukan mendengar firmanku, datang karena roti. Saudara, kalau ngomong percaya, dia harus taat. Orang yang taat itu adalah wujud dari kepercayaannya. Jadi yang Tuhan tuntut itu suatu respon terhadap panggilan Tuhan dari umatnya. Jaminan itu pasti di depan kita. Bahkan saudara, ketika sudah dimarahi itu saudara, lalu mereka berjalan ke depan dan tiba di daerah namanya Elim. Dan di Elim itu ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Indah sekali. Lalu disitulah kemudian bangsa Israel berkemah di situ. Menikmati 12 mata air dan 70 pohon korma. Saya juga heran kenapa disebut 12 mata air. Apakah karena ada 12 suku sehingga ada 12 mata air? Ya sangat mungkin. Ingat saudara, ketika orang Israel berjalan dari Mesir ya menuju padang gurun, ketika mereka berjalan dan berkemah itu selalu diatur oleh Tuhan. Seperti yang saya khotbahkan di tanggal 7 Januari. Yang pertama berangkat suku Yehuda. Setelah itu suku apa? Suku apa menyusul. Ketika berkemah suku Yehuda dan ada 2 suku yang lain bersama-sama berkemah di sebelah timur. Suku yang lainnya 3 suku berkemah di barat. 3 suku yang lain berkemah di selatan. 3 suku yang lain berkemah di utara. Saya lupa ya, nanti dalam khotbah bulan kapan ya. Ketika melihat tempat-tempat perkemahannya orang Israel akan terbentuk seperti salib. Seperti salib. Di mana di tengah-tengahnya adalah kemah suci, Tuhan bertahta. Tengah-tengahnya kemah suci, Tuhan bertahta. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, Tuhan atur semuanya. Itulah waktu 7 Januari sekarang. Mereka siap berjalan. Bukan siap berperang. Siap berjalan. Karena Tuhan sudah mengaturnya. 12 mata air. Berarti mungkin sekali 1 mata air untuk 1 suku. Semuanya cukup. Kenapa 70 pohon korma kok 120 pohon korma ya? Saya juga gak tahu kenapa kok bisa 70. Nanti di surga tanya sama Tuhan. Tapi mungkin ya. Saudara, pohon korma itu adalah istilahnya sebagai satu sumber untuk makanan kehidupan mereka. Ya, memang bukan pohon kehidupan, saudara. Bukan pohon kehidupan. Ini pohon korma. Tapi mengapa 70? Ya 7 itu angka ciptaan. 10 itu kesempurnaan. 7 adalah angka ciptaan, 10 itu adalah sempurna. Yaitu mengampuni harus 70 kali 7 kali. Ya. Begitu tidak ada batasnya. Ya. Saudara, seperti Tuhan menciptakan ya, dan 7 hari dalam penciptaan itu kesempurnaan ciptaan. Ditambah lagi kali 10. Berarti betul-betul pemeliharaan Tuhan itu pasti ke depan. Saudara, pada suatu hari ya, ini terjadi tahun 1994. Di daerah Afrika namanya Rwanda terjadi pembunuhan massal, peperangan ya. Peperangan juga antar suku, apalagi juga pada waktu itu juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran kepercayaan agama. Sehingga masing-masing suku saling membunuh.
Saudara, di situ ada pelayanan dari misioneri yang namanya Willeries dan Doris ya. Willeries Ferguson dan Doris Ferguson melayani di daerah itu. Mereka bisa melayani suatu komunitas di satu daerah ya, tetapi akhirnya komunitas itu terpaksa tercerai-berai karena terjadi peperangan dan pembunuhan massal. Yang bisa lari, yang terbunuh. 1994. Ingat, jadi peristiwanya belum lama. Dan akhirnya Rwanda itu terpisah-pisah menjadi beberapa negara, termasuk ada Republik Dominika, Demokrasi Kongo dan juga yang lainnya, ya. Nah, saudara, lalu Willeries dan Doris ini bermaksud untuk mengumpulkan kembali semua umat yang pernah dilayani. Mereka berdua mengunjungi kamp-kamp pengungsi. Ketemu beberapa saudara seiman yang selamat dan mengungsi di pengungsian. Saudara tahulah, namanya pengungsi itu berarti nggak bawa apa-apa, saudara. Hanya badan dan pakaian yang ada di badannya. Kalaupun ada beberapa barang, ya yang bisa sekuatnya dibawa. Ya. Lalu saudara, Willeries dan Doris itu bermaksud, ayo kita kumpul kembali ya. Kalau bisa pulang kembali ke perkampungan mereka. Bangun kembali kehidupan karena situasi sudah cukup aman. Percumalah Pak, Ibu misioneri, percuma. Pada waktu kami meninggalkan daerah kami, rumah-rumah kami, semuanya sudah hancurkan oleh mesin-mesin perang, oleh dinamit, oleh senapan-senapan, oleh ledakan-ledakan bom. Percuma, kami sudah melihat dari jauh, udah luluh lantah semuanya. Misioneri ini tetap datang menghibur, menguatkan mereka sambil mereka terus berdoa. Apakah mungkin bisa kembali ke perkampungan tersebut? Setelah 5 tahun saudara, dari 1995 mungkin ya. Setelah 5 tahun saudara, 2 misioneri ini bertekad, ayo mengajak beberapa orang sambil menyewa beberapa kuli-kuli lah istilahnya, orang-orang lain untuk menolong mereka membersihkan puing-puing kehancuran rumah-rumah mereka. Tadinya tanpa harapan. Ketika puing-puing itu mulai diangkat. Secara khusus rumah misioneri yang menjadi pusat pelayanan misioneri itu, yang pertama kali coba dibersihkan. Ketika mereka mengangkat, mungkin ada tumpukan bebatuan, yang lain-lainnya menumpuk satu dengan yang lain. Setelah dibersihkan, mereka menemukan kertas-kertas. Ada juga yang di dalam dus. Masih utuh kecuali kotor karena debu. Mereka coba kibas-kibas bersihkan. Ada beberapa surat-surat berharga, termasuk surat bukti tanah milik mereka. Dan beberapa sertifikat kertas-kertas yang lain oleh misioneri. Ya, bahkan ketika membongkar juga rumah-rumah dari jemaat yang ada, semuanya herannya kertas itu sudah terlindungi dari panas dan hujan oleh reruntuhan dari semua bangunan yang ada. Mereka akhirnya giat membersihkan semuanya, berarti mereka masih punya jaminan. Ini tanah kami. Disitulah mereka melihat jaminan Tuhan ke depan bagi hidup mereka. Hanya mereka bisa kembali lagi ke perkampungan mereka yang masih hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu jaminan
ke depan kita seperti apa? Saya tidak tahu. Tetapi saudara, percayalah ada masa depan bagi hidup kita. Seperti apa? Saya tidak tahu. Saudara dan saya harus terus bergumul sendiri bersama Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Nanti akan seperti apa masa depan kita? Serahkan pada Tuhan. Pasti yang terbaik. Kalaupun masa depan kita tidak pernah tahu. Tapi ada satu jaminan yang pasti. Wahyu pasal 22. Saya ingat itu. Langit dan bumi yang baru. Nanti di sana sudah kita semua akan menikmati sukacita hidup bersama Tuhan. Di mana ada air kehidupan yang tidak pernah berhenti mengalir. Di mana di situ pohon kehidupan bertumbuh dan berbuah setiap bulannya. Tidak pernah berhenti menjadi makanan kehidupan bagi umat Tuhan di langit dan bumi yang baru. Saudara, kita boleh memikirkan masa depan kita. Kita mau kemana, kita mau berjalan kemana, seperti Yakobus. Saya punya rencana berdagang ke kota A, ke kota B. Tapi ingatlah, jangan mengatakan apa yang jadi maumu, itu Yakobus katakan. Tapi biarlah kalau Tuhan menghendakinya, kami akan berbuat ini dan berbuat itu. Jadi saudara, tempatkanlah Tuhan yang pertama. Selalu saudara dan saya permisi sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan itu cuma jadi stempel tukang pos. Tidak. Tuhanlah yang harus utama. Kitanya yang mengikuti rencana Tuhan. Jangan Tuhan yang jadikan stempel pos. Nanti kalau nggak terjadi jangan salahin Tuhan. Kalau tidak terjadi jangan salahin Tuhan. Ya. Jadi saudara ini kasih oleh Tuhan, masa depan itu pasti. Tapi masa depan yang seperti apa? Itu nanti semua urusan Tuhan yang terbaik. Setiap orang masing-masing Tuhan punya rencana masa depan. Saya percaya itu. Tapi kembali lagi, masa depan yang penuh harapan. Masa depan yang terbaik menurut Tuhan. Bukan menurut saya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman Tuhan, bagaimana Tuhan memberikan pemeliharaan yang sempurna kepada bangsa Israel. Kami percaya Bapa, pemeliharaanmu sempurna. Namun ya Bapa, tolong supaya kami tidak mengerti pemeliharaan itu menurut konsep manusia. Menurut konsep keinginan daging egoisme kami. Tapi pemeliharaan itu harus menurut apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan rencanakan yang terbaik bagi kami. Berkatilah ya Bapa, supaya firman-Mu itu betul-betul tertanam dalam hati kami, dalam pikiran kami, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan yang terbaik. Dengar doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya serahkan kembali kepada liturgis. Ibadah kita pagi ini selesai, dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.